Ya. Jadi kita punya dua router yang sebenarnya sudah terkonek menggunakan static route. Jadi ini ada routing. Nah, untuk yang sekarang itu kita pakai static route 2 ini. Jadi ini ada static route, customer 114. Oke, kita kasih tanda dulu. Nah, distribusi routing seperti ini bisa dilakukan secara dinamis menggunakan protokol. Nah, kalau yang di sini ini fitur untuk routingnya ada banyak nih. FD, BGP, ada OSPF, ada RIP. Nah, ini prefix list ini list network yang mau kita olah. Jadi bisa dipakai. Prefix list itu bisa dipakai, bisa enggak? Tergantung kita, terserah kita kalau prefix list. Kalau mau pakai prefix list boleh, mau nggak pakai boleh. Secara default kita untuk internal itu ada dua sebenarnya, ada RIP, ada OSPF. Bisa pakai RIP, tapi RIP ini konvensional karena dia konvensional dan sifatnya broadcast dan dia lebih berat. Jadi distribusi networknya, kemudian penggunaan protokolnya itu lebih tinggi, menghabiskan resource CPU. Makanya RIP itu jarang digunakan hanya dipakai di network tertentu. Tapi kalau big network atau network yang besar itu jarang banget. Yang pasti digunakan itu adalah BGP sama OSPF. Nah, itu pasti digunakan. Jadi kalau RIP nanti bisa aja belajar di virtual boleh. Sekarang kita setup untuk OSPF ya, OSPF. Nah, OSPF sendiri itu sebenarnya harus menggunakan router identity. Nah, router identity itu ditentukan router ID. Ini berupa IP sama router ID berupa IP address. Nah, IP address ini gimana cara menentukannya? Bisa menggunakan interface yang mengarah ke usernya, atau bisa menggunakan interface yang sifatnya loopback. Atau loopback. Loopback itu seperti yang ada di Windows 127.001. Nah, itu yang memang hanya ada di host. Nah, kita bisa bikin sendiri itu di loopback itu berapa. Ini saya kasih contoh. Jadi satu router itu punya satu address identity, hanya punya satu identity. Jadi kalau ini kita bikin router identity-nya ini address dulu. Nah, ini kan belum ada loopback-nya. Kita bisa tambahkan di interface bridge, kita kasih nama loopback 0 lah, loopback 0. Kita kasih identity router ini 10, misalkan gini, 10999. Interface-nya loopback 0. Nah, sekarang isi muncul nih. Nah, ada loopback 0. Nah, kemudian yang satunya yang di router yang kecil sini, ini juga belum ada loopback-nya. Saya hilangin aja. Ini juga belum ada loopback-nya. Kita pasangkan bridge juga, kita kasih nama loopback 0. Kita
tambahkan IP address loopback-nya. Karena ini router 14, kita bisa bikin 10.9. Oh sorry, 10.9. Kalau tadi 99, kita bisa pakai begini. Nah, ini. Jadi kita punya dua, satunya router ID-nya 10.99 sekian, ada 10.99.14 di router ini. Nah, ini beda versi antara MikroTik 1 dengan MikroTik 2. MikroTik 1 ini menggunakan versi 7. Yang kecil udah versi 7, yang besar masih pakai versi 6. Nah, ada perbedaan signifikan. Kalau di router versi 7 itu harus kita define, nah, namanya router ID. Hanya ada di versi 7. Kalau di versi 6 nggak ada. Tuh, nggak ada. Hanya ada di versi 7. Jadi kalau pas di virtual pakai versi 7 harus di define di sini. Nah, ini kita define di sini namanya ID 0 10.99.14. Nah, ini bisa kita pilih static loopback. Kita pilih any saja. Jadi router ID ini bisa dipakai di mana aja. Bisa dipakai di OSPF, di BGP, itu bisa. Nah, setelah kita define, nih ya, kalau kita lihat di rootnya sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah terdata, baru kita create OSPF-nya. Masuk ke router, di routing OSPF. Kalau di versi 6 kita masuknya di instance dulu. Nah, bisa pakai default. Default itu berarti secara filter itu sudah disediakan. Nah, kita bisa pakai default dulu. Nanti kalau advance-nya itu next step aja. Nah, router ID diisi sesuai dengan router ID-nya. Karena ini merupakan router utama, jadi bisa dipilih redistribute default route. Jadi yang kita kemarin setup gateway yang 0000, nah ini dikirimkan secara otomatis dari router utama. Nah, kemudian ada redistribute connected route. Jadi yang ada di list, ada di address list itu akan didistribusi. Kemudian ada static route. Nah, static route yang ada seperti ini, ada AS ini akan dikirimkan melalui protokol OSPF. Nah, di sini ada RIP, ada BGP, ada other OSPF. Jadi kalau misalkan ada banyak instance, nah itu bisa pakai ini. Tapi kalau instance-nya cuma satu, ya udah nggak usah di allow. Yang paling sering digunakan adalah 3 ini. Oke, nah kemudian ada filter. Filter ini ketika kita menginginkan hanya address tertentu yang didistribusikan, nah itu bisa. Atau misalkan kita kirim semuanya, tapi saya hanya mau menerima satu, itu bisa juga. Oke, nah kalau sudah kita oke, baru di network kita setup loopback dulu. Nah, kalau sudah tercreate, nanti di interface dia akan muncul otomatis dinamik. Nah, ini kan dinamik pasif. Nah, yang selanjutnya kita create mau interface mana yang bakalan terkoneksi dengan router ini yang akan didistribusi protokol OSPF. Nah, kita kan butuhnya ke sini RU14 nih kan, di VLAN 114. Nah, kita lihat di VLAN 114 ini kan, ini ada networknya 10.14.0/29. Nah, kita tambahkan networknya 10.9.14.0/29. Nah, kemudian di sini sudah muncul. Tapi statusnya kenapa dia nggak pasif? Karena ini ada interface yang terhubung ke sisi lawan.
statusnya menjadi waiting. Jadi dia menunggu sisi lawan. Ada nggak respon dari sisi lawan? Nah, kita coba tes di sebelah. Di router yang kecil sama di routing OSPF. Nah, bedanya kalau versi 6 sama versi 7 ya. Namanya bukan instance tapi langsung interface template. Nah, di instance ini kita hanya bikin router ID-nya ya. Router ID-nya kemudian ada ini sama. Kalau ini user N ya, user N itu nggak perlu dia kirim default route karena dia hanya menerima. Jadi ini nggak perlu. Kemudian ada redistribute sama connected sama static. Jadi kalau ada di belakang router kita itu masih ada router lagi, itu bisa dipakai static route. Kalau enggak hanya connected juga boleh. Karena dia adalah router akhir. Jadi hanya connected yang ada di address saja yang didistribusi. Kalau di dalam routing table nggak perlu gitu. Ini kita kasih nama OSPF eksternal. Oke. Nah, filternya juga sama, bisa dipakai atau mau pakai default. Default berarti semuanya diterima, apa yang didistribusi sama di aksesnya sama semuanya. Nah, bedanya areanya kalau di versi 7 kita harus bikin. Nah, ini kan kosong nih. Nah, areanya. Kalau di versi 7 kita harus bikin backbone. Areanya 0000, instannya OSPF eksternal yang sudah kita bikin tadi. Oke, nah ini baru muncul backbone. Nah, kalau di sini networknya kita masukkan 10.914.0/29. Oke. Nah, nanti di interface akan muncul seperti ini. Nah, sekarang dari waiting menjadi BDR. Kita lihat di sebelah. Menjadi designated router. Jadi dia yang memberikan informasi terhadap router sebelah. Jadi menjadi pilihan utama. Dan nanti kalau ada banyak bisa jadi berubah. Nah, ini sekarang sudah muncul di dalam routing table. Nih, ada default route yang dikirimkan dari router sebelah, router besar melalui VLAN 114. Nah, yang membedakan ketika kita pakai static route sama dynamic. Nah, ini distance-nya secara default kalau OSPF itu 110. Distance-nya. Jadi ini ada urutan-urutan. Distance itu adalah pilihan jarak antara routing tabel 1 dengan yang lainnya. Seperti ini ya. Di OSPF itu ada 110. Nah, BGP itu ada dua. Ada iBGP, ada eBGP. Kalau iBGP ini distance-nya default adalah 200. Tapi kalau eBGP distance-nya adalah 2. Nah, kalau static route ini default-nya adalah 1. Nah, kalau ISIS ini kurang lebih kalau nggak salah 40 ini 50. Nah, ini secara default seperti ini. Jadi kalau kita urutkan itu ada static, ada read, ada ISIS, ISIS bahasanya. ISIS ada OSPF, ada itu dipakai di internal. Kalau dipakai di eksternal itu ada static, ada BGP,
ada BGP, ada OSPF. Ini statik angkanya sebanyak 1, ini 20, ini 110. Ini eksternal. Kalau internal ini 1, 40, 50, 110, 200. Ini. Nah, sekarang gimana caranya kita pilih ini menjadi yang pertama? Kita sebutkan menjadi yang pertama, atau ini menjadi yang pertama. Nah, kita bisa menggunakan filter. Bisa pakai filter. Contoh ya. Saya mau default root-nya ini, ya, default root-nya ini menjadi lebih kecil. Karena yang dipilih itu distance-nya semakin kecil semakin terselect. Bisa pakai filter atau sederhananya, gampangnya, atau yang statik dikasih angka yang lebih tinggi, kasih 130 misalkan. Nah, udah. Yang diselect sekarang yang OSPF. Jadi kalau OSPF-nya jalan, ya dia akan dipilihnya OSPF. Nah, ini sekarang kita sudah dapat network yang dari sebelah, ada loopback, ada networknya IP1, kemudian ada networknya IP1 juga. Nah, ini ada dua ini. Karena di sini ada static root. Di sini juga ada static root. Nah, sekarang karena di sini sudah ada OSPF, ini bisa kita matikan. Klik. Nah, sekarang udah muncul secara otomatis. Dynamic aktif OSPF. Ini juga dapat OSPF. Di dalam menu OSPF ini juga bisa kelihatan ada di route. Nah, yang di route itu apa aja yang didistribusikan melalui OSPF. Kelihatan. Ini kalau muncul satu, ini kan 14-nya kan hilang. Ini kan hilang. Kenapa bisa hilang? Yang 14.0. Nah, hilang kan? Nggak muncul kan di sini. Tapi di sini ada. Tapi kalau ini saya pindah ke interface Ether 4 misalkan. Nah, di sini nanti langsung muncul. Karena posisinya di sini tadi interface-nya tidak aktif karena nggak kecolok. Jadi kalau saya kembalikan, nah di sini hilang. Jadi dia hanya aktif connected, yang didistribusi aktif connected. Tapi kalau aktif tidak connect, berarti nggak akan distribusi. Makanya di sini ada statusnya ini. Nah, dynamic, unreachable, connect, hardware offload, sama inaktif. Jadi kalau inaktif, ya ngapain didistribusi? Nggak perlu kan? Nah, tapi kalau kita mau ini tetap didistribusi, bisa dipindahkan interface-nya ke interface yang aktif. Bisa di mana aja, bisa di Ether 1, VLAN, atau di interface yang lain. Ini baru dia akan jalan tuh. Detect secara otomatis. Ini kalau udah berjalan secara OSPF, ini mau kita nambahkan IP berapapun atau routing berapapun, ini akan terdistribusi secara otomatis. Nah, muncul secara otomatis. Nah, kalau sudah otomatis begini, pekerjaannya lebih mudah. Ini kalau antara router ini dengan router ini ada tambahan 200 network. Hanya menambahkan di sini akan menerima. Atau yang di sini misalkan ada penambahan versi
string baru. String di sini hanya menambahkan di sisi sini, yang di sini nggak perlu, di sini hanya itu basicnya. SPF hanya sesederhana itu sebenarnya, nggak banyak, tapi kerjanya simple, cuman berapa kali step udah selesai. Tuh, ini tadi ya recordnya. Oke, ini saya stop dulu.